Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bisa bertemu lagi di malam ini. Kegiatannya, rencananya kita akan membahas tentang persiapan kegiatan kucing besok ya, Bapak Ibu semuanya. Betul. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk persiapan kucing besok nih Pak? Besok tanggal 22 bulan Maret tahun 2023 ya Pak ya kegiatannya. Betul Pak. Ya, saya konfirmasi terlebih dahulu. Iya, gini Pak, Apa saja nih kita persiapan? sudah ini ya berbagi tugas dengan Bu Alipa. Insya Allah besok itu walaupun nanti mah bergiliran, tapi untuk awal saya sebagai coach dan Ibu Alipa sebagai coach. Persiapan kami itu adalah sudah koordinasi dengan sekolah yang akan kita tempati di tempatnya Bu Alipa di SD di Tenajar Kidul ya Bu ya. Karena Iya, tempatnya di Tenaga Kidul 2. tempatnya lumayan kondusif karena tidak dekat dengan jalan raya. Kemudian juga kita udah menyiapkan kelasnya untuk kondisi besok, buku catatan untuk proses kegiatan itu nanti udah kita siapkan juga Pak, termasuk kamera. Iya. Persiapan kami Pak. Gitu. Jadi tempatnya di SD apa ya? Di SD karena SD-nya kebetulan masih libur Pak. Jadi Libur kebetulan ya. Ada perlu perizinan terlebih dahulu nggak Pak? Sudah Pak, sudah melalui bagaimana? kan kebetulan itu apa namanya orangnya kenal dengan Bu Alipah ya Bu. Iya. Diizinkan. Jadi mudah lah izinnya gampang. Iya di Sebenarnya agak sih masuk. ya nggak jauh, cuman Cuma di lokan karena Kopayu liwat ya cuti Bu. libur itu, iya. Kadang-kadang aja kalau ada Kopayu pulang. Enggak apa-apa tadi Pak, dibanding yang lain itu rada aman di situ. Rada kondusif. Di stop dulu Bu. Iya, tapi ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak mengganggu ya Bu ya. Siap. Jadi Tidak perlu kan mudah-mudahan soalnya kita perlu. pertimbangkan itu Pak. Iya, perlu tempat yang ini juga kan kondusif benar Bu. Nah untuk strateginya bagaimana Pak Bu yang akan diterapkan nanti? Ya strateginya nanti kita akan menggali permasalahan yang ada di Bu Alifa nanti apa gitu. Lalu kita menggunakan paradigma coaching juga alur tirta inginnya begitu. Mudah-mudahan tidak ada kendala gitu. Sehingga nanti kami dapat menemukan substansi permasalahan dan bisa kita bersama-sama menggali potensi yang ada di Bu Alipahnya, kemudian kita bisa simpulkan bersama-sama dan kita bisa bicarakan masalah ini bersama-sama melalui strategi dan potensi yang ada di Bu Alipah nantinya sebagai coaching. Ya, kira-kira untuk menggali potensi dari Bu Alifa ini rubrik penilaiannya seperti apa ya Pak? Sudah dibuatkan rubrik penilaiannya? Ya, kita sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh kita, kompetensinya dan juga indikator yang ingin kita capai. Tentu saja masalah penilaian ini kita sudah disampaikan ke Bu Alifanya Pak nanti, termasuk juga persiapan besoknya itu. Oh iya, untuk kompetensi yang ini kan Pak Kartonya yang dia di coach ya Pak ya? Betul. Kan perlu adanya kompetensi. Nah kira-kira nanti saya yang sebagai pengamat nih Pak, kompetensi apa yang perlu diamati nih Pak? Kita fokus aja Pak dari 3 kompetensi yang ada biar tidak melebar dan tidak juga terlalu sempit. Kita ambil 2 kompetensi Pak, yaitu kompetensi mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya. Dari 2 itu yang nanti saya coba untuk amati ya Pak ya? Siap. Seperti itu, baik-baik. Untuk indikator ketercapaiannya seperti apa Pak nantinya? Untuk indikator ketercapaian kegiatan praktek coaching besok, harapan saya adalah nanti Bu Alipa itu lebih terbuka, lebih rileks menyampaikan permasalahannya, kemudian juga Bu Alipa mampu menggali potensinya,
dan juga nanti Bu Alifa bersama-sama bisa meresume dan menentukan untuk penyelesaian dari permasalahan yang ada, walaupun kegiatan kegiatan coaching ini tidak datang dari masalah, tetapi kali ini memang ada masalah gitu ya Bu Alifa ya. Iya betul Pak. Jadi nanti Bu Alifa ini bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri ya Pak ya? Iya, melalui kegiatan praktik coaching besok. Iya, mudah-mudahan coaching kita besok kegiatannya berjalan lancar ya Pak ya? Amin, lancar, amin. kondusif, terus juga mohon dipersiapkan dengan matang tempat dan konsepnya seperti itu ya Pak ya? Termasuk ini alat perekamnya juga. Iya. Seperti itu, dari pencahayaan ruangannya nanti dipersiapkan, mohon jangan sampai suaranya saja yang terlihat ini Pak. Jangan sampai karena kalau itu. saya lihat di ruang kelas sih Pak, kanan kirinya tuh jendelanya tuh yang kalau pagi ya ketabrak matahari, kalau sore juga sama. Iya. Dan nanti harapan saya nih Pak, selesai acara kegiatan kita ada pasca supervisi Pak ya, bisa ketemu lagi ya Pak ya. Iya, walaupun pasti langsung yang perlu. malamnya lah kita bahas lagi gitu. Nanti kita lihat juga hasil dari coaching itu ya Pak ya. Siap, dengan dari hasilnya lagi dan juga. Baik. Baik, kalau begitu saya cukupkan, saya sudah jelas mendapatkan informasinya Pak, karena waktunya juga sudah malam ini. Kita perlu istirahat, dan karena besok juga kita akan melakukan kegiatannya, mudah-mudahan kegiatan besok kita lancar semuanya ya Pak. Bu. Amin Pak. Saya cukupkan, ya sampai ketemu besok semuanya. Saya cukupkan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alifa. Waalaikumsalam Pak Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Iya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sepertinya agak pusing ya. Bagaimana nih? Banyak hal yang perlu dibicarakan. Saya Baik. ngobrol ini dengan Bu Alifa. Bu Alifa ada waktu? Alhamdulillah kebetulan sekarang saya sudah selesai, tugas kelas juga sudah selesai, jadi lagi senggang ini. Iya. Gimana Pak? Kira-kira dalam pertemuan kali ini apa yang ingin Bapak sampaikan dari saya? Bu, jadi saya ingin curhat, ngobrol sama Bu Alifa. Bu Alifa punya anak kan, usianya 2 tahun juga. Iya. Cerita ya Bu ya. Saya tuh ingin cerita juga. Saya punya 2 tahun. Nah, saya tuh anak saya ini berat badannya itu usia 2 tahun tapi masih kurang Bu. Dia anak saya ini masih berat badannya itu masih 10 kilo. Kan rata-rata anak dari usianya dia itu 12 kilo ya. Nah, saya masih 10 kilo, terus juga makannya itu Bu, makannya tuh masih kurang kayak gitu. Kalau makan tuh susah Ya, susah. Jadi jarang sekali makan kayak gitu. Sedikit ketika makan sedikit kayak gitu Bu. Jadi saya pusing ini. Gitu ya. Barangkali mungkin ada hal-hal yang saya dapatkan dari Bu Alifa. Berarti tujuan kita kali ini Pak Iya ingin mengetahui perkembangan anak begitu, atau di nafsu makan anaknya, atau di hal apa nih Pak? Saya harapkan sih anak saya itu bisa mendapatkan nafsu makan yang lebih maksimal gitu Bu. Jadi makannya lahap lah kayak gitu. Yang pertama makan lahap, kemudian berat badannya meningkat begitu ya Pak? Baik Pak, berarti kita ini akan berbicara mengenai masalah stunting ya Pak ya? Iya, bisa. Jadi dari berat badan yang kurang, kemudian nafsu makan juga masih kurang ya di usianya begitu berarti. Betul Bu, iya. Saya membicarakan itu. Berarti tujuannya itu agar anak Bapak tidak bisa terhindar dari stunting. Saya harap sih seperti itu. Jadi bis dia makannya lahap kayak gitu kan, kayaknya enak gitu, seneng orang tua yang melihat anaknya. Saya sih yang nggak seneng. Jadi langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk hal tersebut? Sudah banyak kegiatannya Bu ya, yang saya lakukan. Salah satunya di mana saya coba berkonsultasi dengan posyandu terdekat. Luar biasa juga. Saya juga sudah
dikonsultasikan, terus dicek tiap hari, bukan tiap hari ya, tiap bulan ya. Posyandu Tiap ya, ada posyandu iya, seperti sebulan itu, sekali. di sebulan sekali kan dicek berat badannya seperti itu Bu. Kemudian saya juga tidak apa namanya, tidak hanya itu, jadi tidak hanya di posyandu, iya tidak hanya di ya. posyandu, jadi diperiksakan juga ke rumah sakit terdekat Oh, gitu. gitu, Saya sudah. coba cek ada hal-hal lain enggak gitu yang menghalangi dia kurang makan, kurang nafsu makan seperti itu, barangkali ada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya kayak itu. Jadi saya coba konsultasikan ke dokter di rumah sakit seperti itu Bu. Menurut Bapak ya, kan sudah melakukan beberapa cara nih, ke posyandu sudah, Iya, kemudian sudah. sudah konsultasi di rumah sakit dengan dokter anak mungkin ya? Iya, saya Kalau sudah ketemu dokter anak, dokter anak. kira-kira menurut Bapak ya, hambatannya apa? Maksudnya anak tersebut masih belum lahap gitu untuk makan anak. Artinya masih pilih-pilih makanan begitu ya Pak? Kira-kira hambatannya apa Pak? Menurut Bapak ini yang ya ibaratnya kan anak tersebut kan ada di lingkungan keluarga, Bapak lebih memahami, kira-kira hambatannya bagaimana? Hambatannya itu yang pertama dia kan masih mengonsumsi susu formula. Oh, Jadi dia lebih suka iya, iya. kepada susu formula daripada makanan itu ya Pak ya? itu sendiri. Kemudian dia sedang benar-benar aktif sekali Bu. Jadi ketika makan pun sambil lari-larian. Akhirnya sudah lari, iya, sudah lari apa ya? iya, 2 sudah tahun. lari 2 tahun sudah lari-larian. Kemudian dengan teman-temannya juga Sudah bermain. aktif gitu bermain. Jadi lupa dengan makan. Ketika dikasih makan pun ya lari lagi kayak gitu. Jadi seperti itu hambatannya Bu. Menurut Bapak lagi nih, kan sudah tahu nih karakter anaknya ya. Kalau sehari-hari aktif bermain begitu. Iya. Solusi Bapak atau ibunya begitu ya. Ketika jam makan bagaimana? Begitu solusinya. Saya harap sih yang saya akan lakukan itu, jadi ketika waktunya makan ya anak tersebut duduk di tempatnya seperti itu, tidak. Saya coba untuk anak-anaknya, untuk teman-temannya itu tidak main pas jam makan. Oh begitu. Terus saya juga coba untuk koordinasikan dengan istri saya seperti itu. Jadi kayak dia itu kan suka nonton YouTube juga, nonton enggak maksudnya anak saya nih anak saya iya. nonton YouTube kayak gitu. Jadi coba untuk mengalihkannya tidak bermain di luar tapi hanya di dalam rumah seperti itu sehingga dia mau makan. Oh gitu ya, berarti sudah Iya. sebenarnya sudah ini apa ya, sudah ditempuh lagi gitu untuk Iya, saya coba usahakan. Selain itu ya juga istri saya untuk mencoba untuk membuatkan makanan-makanan kesukaan dari kayak bentuk makanannya bentuk macam-macam karakter ya, biar menarik ya di makanan. Iya, Oke, biar baik. tertarik kayak gitu. Warna-warni juga. Warna-warni ya betul, Iya. karena dari anak itu kan dari itu Iya, ya. betul. Saya Sesuai. coba usahakan seperti itu. Oke ya Bapak. Kemudian rencana apa yang akan Bapak lakukan gitu? Rencana yang saya lakukan untuk meningkatkan berat badan anak, kan saya coba untuk ngobrol dengan istri seperti itu untuk menerapkan hal-hal. Baik Pak, berarti siapa kira-kira menurut Bapak yang bisa membantu kegiatan tadi? Untuk membantu kegiatan tadi kayak nonton YouTube, terus membuat masakan yang berkarakter seperti itu. Yang pertama, yang paling dekat itu istri untuk membuat masakan yang berkarakter itu kan. Terus kalau untuk menemani nonton YouTube kan itu rada lama ya dia, Iya. rada lama panjang waktunya. Istri saya juga bekerja, jadi saya minta bantuan ke mertua saya seperti itu. Oh, begitu. Minta bantuan ke mertua saya untuk menemani meskipun lama makannya. Yang penting dia itu masuk terlebih dahulu lah makanannya, banyak makan yang dimakan. Itu saya coba usahakan itu yang dapat membantu saya. Oke Bapak. Nah, kira-kira komitmen Bapak untuk melaksanakan tadi itu ya agar tujuan tercapai bagaimana? Komitmen saya untuk
agar ini tercapai saya coba berusaha semaksimal mungkin. Saya coba berusaha semaksimal mungkin dengan bantuan-bantuan yang ada, dengan usaha-usaha yang sudah saya lakukan. Semoga saya bisa meningkatkan berat badan anak saya dengan baik. Targetnya kapan Pak? Dalam rentang berapa lama kira-kira? Target Menargetkan agar konsisten itu tetap terjaga. Targetnya saya berharap 1 bulan ini bisa meningkat meskipun hanya 1 kilo atau beberapa ons dari pertumbuhannya. Tapi saya harap meningkat konsisten seperti itu, peningkatannya 1 kilo, 2 kilo. Jadi mulai Saya sih inginnya 12 kilo tuh pas gitu atau lebih bahkan ya seperti itu. Kayak targetnya itu dalam 1 bulan itu ada peningkatan berat badan gitu ya? iya begitu. Ya, dari pertemuan ke depan itu dengan posyandu juga bisa terlihat begitu Iya, ya. saya harap seperti itu. Kemudian tindak lanjut lagi nih Pak, bagaimana tindak lanjutnya Pak? Setelah tadi kan sudah tuntutan kegiatannya sudah dijelaskan, kegiatan-kegiatan juga sudah dijelaskan dari cara makan, konsultasi, tindak lanjut ke depannya bagaimana? Saya akan coba komunikasikan dengan istri saya untuk melakukan kegiatan ini dengan mertua saya juga seperti itu untuk menerapkan agar iya berkolaborasi ya sesuai Pak ya? jam makannya. Oh iya begitu. Saling berkolaborasi. Baik Pak, kita sudah ngobrol panjang lebar nih. Dari A sampai Z sudah Pak Ifya keluarkan, sudah keluar. Nah, kira-kira dari pertemuan kita kali ini tuh kesimpulannya apa menurut Bapak? Dari tujuan yang saya harapkan Bu, yang tadinya saya hubungi itu apa ya gitu, untuk mendapatkan solusi. Saya dapatkan solusinya. Anak saya yang ingin ditingkatkan berat badannya, nafsu makannya juga meningkat seperti itu. Ternyata begitu mudahnya, tidak mesti jauh-jauh ke sana kemari gitu kan. Saya dapatkan untuk istri saya bisa membuat makanan yang menarik ya seperti itu. Terus kedua juga mengatur pola jam makannya agar dia itu tetap fokus makan, tidak terganggu dengan teman-temannya. Salah satunya yaitu menonton televisi atau acara-acara YouTube seperti itu langsung di TV-nya gitu kan, kayak gitu Bu. Jadi nanti saya coba untuk konsultasikan dengan istri saya, dengan mertua saya agar saling berkontribusi, saling menguatkan karena ini sangat penting kan Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah sesi coaching ini? Alhamdulillah senang sekali Bu. Saya bisa ngobrol dengan Bu Alifa, bisa curhat Alhamdulillah ya Pak. permasalahan anak ini. Gitu. Sama-sama punya anak kan. Iya. Gitu. Jadi saya cocok gitu. Iya. Dari Pak Ifya ini. Saya cocok gitu rasanya seperti itu. Jadi enak ngobrol dengan Bu Alifa. Saya lain kali bisa berbicara lagi, bisa curhat lagi. Boleh Bapak, boleh dengan senang ya? hati. Mangga Iya. aja, nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya kalau memang itu diperlukan. Sangat perlu sekali. Apakah hari sesi kali ini sudah dirasa cukup atau ada hal lain yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Saya rasa cukup Ibu. Saya sangat senang sekali saya sudah dapat solusi. Gambarannya ya Pak ya, gambarannya. yang akan dilakukan. Ya, apa yang Bapak. dilakukan. Baik Bapak, ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup Ibu, terima kasih banyak. Oh iya Bapak, cukup. Sudah Alhamdulillah. gitu aja Ibu ya. Iya, mangga Bapak, mangga. Pamit, Bu. Saya Mangga, ada mangga kegiatan Bapak, saya lagi. juga akan melanjutkan aktivitas lainnya. Oke, Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik semuanya, Bapak Ibu. Baik. Alhamdulillah. Gimana puasa hari pertama? Lancar, Pak Bu? Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah Tidak lancar. ada halangan, Pak. Gimana, Pak? Ya tidak berhalangan, alhamdulillah. Tidak berhalangan. Lancar ya. Ya. Baik Bapak Ibu semua, di malam hari ini kita berkumpul. Rencananya kita akan membahas tentang pasca kegiatan coaching kemarin ya Pak, di tanggal 22 Maret kemarin. Betul. Nah, hari ini di malam ini kita akan membahas pasca coaching tersebut.
Nah, kira-kira pengalaman apa yang kita dapatkan nih Pak dari coaching kemarin untuk ibu semuanya? Ketika saya jadi coach, alhamdulillah Pak, saya bisa menggali dari bersama-sama ya, bisa Hmm, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan iya, oleh Bu Alifa dan eh, akhirnya juga mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari Bu Alifa. Kemudian iya, alhamdulillah dari permasalahan yang ada, Bu Alifa mampu mengatasi dengan potensi yang ada, dengan aset yang ada di dalam permasalahan tersebut, dan saya pikir insya Allah apa yang dilakukan Bu Alifa ini akan mampu menyelesaikan masalah, termasuk mm-mm. rencana Bu Alifa kapan apa namanya eh, aksi yang akan Kegiatannya, dilaksanakan aksinya ya. ya, kegiatan aksi akan dilaksanakannya kapan itu udah rencana, kemudian tindak lanjut juga malam ini termasuk tindak lanjut nih Pak Iya, dari hasil yang Bu gimana? Alifa ini kan Bu Alifa ya. Kalau ya Bu Alifa sendiri bagaimana perasaannya Ibu dari hasil Kalau coaching kemarin Bu? kalau saya sendiri ya rasanya yang pertama merasa lega dan Ya. merasa senang. Ternyata oh selama ini ada hal lain atau potensi lain yang sebelumnya saya juga tidak terfikirkan sebelum ada sesi Mm, coaching tersebut. mm-mm, Ternyata setelah di coaching sama Pak Kartono, beliau sangat sangat aktif, sangat bagus lah, friendly juga. Jadi mm, apa yang ada dalam pikiran yang tadinya tidak terpecahkan apa begitu ya, tiba-tiba mm-mm, aja oh iya saya harus begini, saya harus begitu. Jadi ada titik temu yang harus saya lakukan begitu, Pak. mm. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah ya. Ya, Kalau alhamdulillah iya. itu kan posisi Bu Alifa sebagai coaching, Kuci ya. ini coaching ya, coach ya. Iya, kuci Nah ya sebagai kalau kuci. pas waktu posisinya jadi coach gimana Bu kemarin? Kalau posisi Sudah saya dapat hasil ya? sebagai coach sudah juga, Iya. alhamdulillah saya bisa mengamati dan bisa mendengarkan secara penuh ya apa yang Mm-mm. disampaikan oleh Pak Kartono. Ketemulah titik temu yang apa yang harus dilakukan oleh kuci tersebut dengan segala permasalahan. Meskipun bisa dikatakan bukan permasalahan, tetap aja yang namanya kuci itu mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hati, yang Mm-mm. langkah apa yang tepat harus dilakukan ya, begitu sudah bisa lah, bisa Oh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga, mengalir aja gitu dari pertanyaan dari yang disampaikan Kuci, jadi bisa bertanya lebih jauh, menggali lebih banyak lagi apa yang harus Kuci lakukan gitu. Oh iya iya ini ya. Pak Mas, Anu Bu Bunten Pak Ihya, iya ketika gimana Pak? saya pada posisi observer, saya melihat walaupun mungkin di kamera nggak tertangkap, tapi saya mencatat bahwa ketika waktu itu kan yang jadi coach kan Bu Alifah mengcoaching Mengcoaching Pak Iya saya. ya, Iya. mengenai kasus anak stunting ya. Iya, Nah, itu saya betul. melihat tuh bagus sekali, artinya Bu Alifa mampu menggali permasalahan yang ada di eh, Pak Iya. Pak Iya juga saya lihat juga Sampai sampai antusias saya, Pak. Antusias dengan Bu Alifa. Kayaknya iya kan, rasanya nyaman gitu, Pak. ya Relax dengan curhat bukan karena Bu Alifa ngobrol-ngobrol. perempuan kan, bukan ya. Bukan. Jadi saya lihat tuh gini, saya ada beberapa catatan, diantaranya adalah ya alhamdulillah walaupun tidak sempurna, artinya saya melihat bahwa ini berjalan baik. Heeh. Pak Iya mampu menyampaikan dengan ringan, kemudian juga Heeh. beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Iya juga tersampaikan, kemudian Bu Iya. Alifa juga mampu memunculkan potensi yang ada di Pak Iya. Dan di Iya. akhir itu Pak Iya juga mampu menyimpulkan dengan baik mengenai permasalahannya, dan ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Artinya ada tanggung jawab di situ,
keputusan bertanggung jawab juga ada, kemudian Iya. juga mengenai apa namanya rencana aksinya juga saya lihat juga jelas, sehingga menurut saya ketika saya menjadi observer pada saat coaching antara Pak Yahya dan antara Bu Alifa dan Pak Yahya itu tidak ditemukan adanya kendala. Nah, saya juga belum nanya gimana tuh perasaannya Bu Alifa ketika menjadi coach saat itu, apa saja yang sudah dilakukan tuh pada saat itu tuh yang sudah menurut ini berjalan baik, dan ada kendala nggak menurut waktu itu? Walaupun di catatan Ada. saya tidak ada kendala gitu. Iya, iya. Ya sebenarnya sih ada kendala sedikit ya Pak, hanya di komunikasi aja. Kadang ada ini tanya kemana ya, apa sih Asia itu tujuannya ke nafsu makannya atau ke lebih ke stunting. Kayaknya kalau memang sih arahnya ke stunting, cuma dari pembicaraan itu sebenarnya lebih mengarah ke nafsu makan gitu. Kalau Ya, stunting kan yang nggak tumbuh normal Bu ya. iya. Ka- Ini mah lebih Iya. masalah nafsu makan itu mah ya. Kalau kalau saya pas waktu jadi coach malahan saya ini bingung ketika memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oh gitu sama ya. Iya. Kalau saya alhamdulillah Jadinya- saya cukup berbobot dari badan pertanyaan sih. Artinya ukurannya kan ketika itu mampu menggali potensi, mampu bersama-sama memunculkan apa yang dilakukan oleh coach itu mampu digali dengan baik, kemudian diselesaikan bersama dengan baik. Saya kira itu sudah bagus, berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya mah sudah cukup berbobot lah. Gimana sih? Iya, berarti Baru belajar gitu Pak ya. Kan memang butuh Iya, jadi- terus pelatihan ini nih. Nah, Bisa clue sekali yang gitu. disampaikan oleh kucinya itu bisa menyimpulkan di situnya sih lebih sih sedikit bingung gitu ya. iya, tapi Bu, pas sering waktu itu. clue yang disampaikan Pak Ihya itu sering keluar dan munculnya itu katanya Ya, kata kurang kuncinya nafsu makan gitu kata Kata- kuncinya. Iya. itu kita juga Pas- bisa mendengar dengan rasa gitu kan. Saya dengan Oh, Iya. iya. jauh Pas dari Bu tangan Alifa. sih. Iya, Pak. Maaf, saya potong ini, Pak. Saya mau menanyakan ke Bu Alifa ini. Pas Bu Alifa jadi pengamat ini, bagaimana Bu Alifa mengamati saya dengan Pak Kartono? Saya jadi coach ya kemarin deh, Pak ya. Saya diikuti Pak. Gimana? Apa yang didapatkan Bu Alifa? Kemarin Iya. yang kebetulan jadi mengamati sesi coachingnya Pak Ihya ke Pak Kartono. Sebenarnya sudah bagus, sudah sesuai. Masalah literasi saya tuh Bu, masalah kosakata tuh, maksudnya Bu ya. Iya, Mas, tentang literasi ya Pak ya. Nah, kosakata- Kalau dari pertanyaannya gimana, Bu? Berbobot dari belum ini? pertanyaannya sudah berbobot. Yang ditanyanya yang berbobot. Apa yang sudah mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud oleh Pak Kartono, yang artinya Pak Kartono menyampaikan tentang literasi, Pak Ihya bisa menyimpulkan dan bisa nangkap apa yang dikatakan oleh Pak Kartono, sehingga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu masuk gitu Pak, nggak melenceng dari pembicaraan. Itu Untuk yang kasus, dari Pak Kartono. untuk alurnya sendiri Bu, tirtanya tercapai nggak tuh Bu? Tercapai nggak, Bu? Iya. Ceritanya udah tercapai, Ada. tahu identifikasi masalah, tujuan, kemudian tanggung jawab itu sudah ada, semua sudah terencana, sudah bagus lah. Prinsip coachingnya gimana Bu? Ya sudah bisa mendengarkan penuh dan sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah Lancar Bu ya? sudah ada gitu, sudah Oke, siap. tinggal mungkin ada sedikit kelihatan sedikit dari wajah Pak Ihya itu sepertinya grogi menghadapi kuncinya. Deg-degan, Bu. Serem. Takut curhat yang aneh-aneh, Bu. Kebalik ya Pak? Kebalik. Oh, iya. Salah jurus. Oke, poinnya mah alhamdulillah nih kita alhamdulillah bisa menyelesaikan itu, walaupun ya
kalau kata sempurna hanya milik Allah ya. Iya, Kita, betul. kita sudah berusaha maksimal, udah membuat kondisi itu berjalan sesuai keinginan kita. Kompetensinya tercapai, indikatornya Iya. tercapai, dan ada tindak lanjut. Sisanya mah alam nanti kita poinnya udah ikhtiar lah gitu. Tinggal doanya gitu. Iya. Mudah-mudahan tidak ada masalah gitu. Dan ini bisa menjadi Ya, manfaat tinggal buat kita tawakal. untuk praktek di Iya. sekolah kita masing-masing ya Bu ya. Iya, praktek dengan Baik, baik. siswa kita. Iya, tinggal dipraktekkan ya Pak ya. Saya juga ini Pak mau melaporkan dari kegiatan yang kemarin saya sebagai pengamat di Pak Kartono. Belum melaporkan kemarin ya. Baru bisa dilaporkan sekarang. Ternyata Baik. dari apa namanya? eh coaching kemarin indikatornya sudah tercapai, dari Bu Alifa sudah terbuka ke Pak Kartono ya. Terus rileks juga kelihatannya gitu. Nyaman. Sambil ngobrol ya. Rasanya Ngobrolnya ngalor itu tuh Pak. ngalor. Tapi nyaman Pak. Ya Bu Alifa, nyaman kan Bu Alifa? Iya, nyaman. Seperti itu. sekali. Nutupi Terus sinar juga bisa matahari menggali. badan saya Bu ya. Arsilo. Terus juga bisa menggali potensi dari Bu Alifa tadi, permasalahannya yang anaknya ini kan apa namanya, Sering nggak berangkat. jarang masuk ya Bu ya, berangkat, iya. karena iya nggak jarang berangkat gitu kan, Membantu kayak gitu, karena jualan membantu kakaknya ya dan Iya. jualan kayak gitu. Terus orang tuanya juga keluar negeri ya, seperti itu. Jadi dari situ Iya, Bu iya. Alifa bisa kerja sama orang tuanya, berbicara kepada orang tuanya ya hasilnya ya seperti itu, dan bisa mengajak guru BK untuk menangani hal itu ya Bu Alifa ya. Iya, Tindak iya, lanjutnya betul. itu Karena orang-orang yang tindak ingin lanjutnya kita seperti kerjasama itu ya. Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu nih Pak Bu, kompetensi apa yang akan kita capai lagi nih Pak, yang diharapkan bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya, untuk bisa mengembangkan ke anak didik kita Pak? Dari Pak Kartono dulu, apa Pak? Ya, poinnya mah jelas kita ingin 3 kompetensi itu bisa dicapai ya, diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan ini artinya tadi kan kita baru ngambil 2, saya pengen kehadiran penuh juga menjadi poin yang akan kita kembangkan ke depannya gitu. Oke, berarti kita sependapat ya Pak ya, dari 3 kompetensi yang ada dalam coaching itu kita benar-benar ingin capai ya Pak ya, ingin kita tingkatkan kembali agar kita bisa menerapkan ke anak didik kita ya. Bu Alifa setuju ya Bu Alifa ya? Iya, setuju. Setuju. Baik. Gimana Pak? Iya betul. Iya kalau betul. Kira-kira kita bisa join lagi, bisa pelatihan lagi ya Pak ya, bareng-bareng ya Pak ya. Iya, kolaborasi lagi. Siap. Baik. Baik. Karena waktunya sudah malam, Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dari hasil fase coaching ini kita dapatkan, bisa kita terapkan ilmunya agar kita bisa bermanfaat bagi anak didik kita ya, bisa meningkatkan kompetensi anak didik kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Baik, cukupkan sekian. Ada yang perlu ditambahkan Pak Kartono atau Bu Alifa? Pak, sudah terwakili semua oleh Pak Kartono. Baik. Kalau begitu, selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Iya, Pak Kartono. Sama-sama. Terima kasih banyak.